Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita akan memulai kebaktian kita pada sore hari ini, dan saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri dan kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita. Amin. Kita akan menyanyikan pujian dari KPPK 13, Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan yang ketiga. Sujudlah padanya, umatnya pujilah pada Ya Pengasih, bertelut dan menyembah. Pujilah padanya, besarlah berkatnya, ajaiblah kasihnya. Bait yang kedua, Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya. Oh, dengarkanlah sabdanya, Ya tebus dosaku, Ya hibur hatiku, jalan gelap jadi terang. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Bait yang ketiga, Roh Kudus hadir dalam bait sucinya dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya, dalam bait kudusnya, selamanya pujian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan. Pada sore hari ini kami berkumpul bersama-sama di tempat ini. Terlebih kami memulai ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini, dan terlebih juga untuk alat-alat media yang kami gunakan, terlebih juga untuk listrik yang ada pada saat ini, dan roh-roh jahat yang akan mengganggu dalam jalan ibadah kami. Kiranya kami mengusir di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Pembacaan hukum Taurat yang terambil dalam Keluaran 20 ayat pertama sampai yang
ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman-Nya ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air dan di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan segala pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin untuk pembacaan hukum Taurat. Untuk merespon hukum Taurat, mari kita menyanyikan satu pujian dari KPPK nomor 84, Batu Zaman yang Teguh. Kita nyanyikan bait pertama. Batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh, sucikanlah hatiku oleh darah rusukmu, dari dosaku lepas, dari hukuman bebas. Saudara sekalian, tanpa kita sadari, kadang kita melukai hati Tuhan. Kadang kita bersalah kepada Tuhan, tetapi seakan-akan kita hidup benar, tetapi sebetulnya kita menyakiti hati Tuhan. Untuk itu, saya mengajak jemaat sekalian untuk berdoa pengakuan dosa, pengampunan dosa, pembaruan hidup, dan mohon pencerahan dari Roh Kudus supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kudus, yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang pada sore hari ini Tuhan. Kami adalah manusia-manusia yang layak untuk dibinasakan. Kami adalah manusia-manusia yang patut dihukum mati. Tetapi karena belas kasihan Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan kepada kami, Engkau memberikan kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Untuk itu kami dapat diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal atas kematian-Mu di kayu salib. Kami patut bersyukur atas belasan kasih Tuhan kepada kami. Untuk itu kami mohon bimbingan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami hidup berkenan dan pimpinan para Roh Kudus, supaya kami dapat hidup berkenan dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon doa pengampunan dosa, mari kita menyanyikan pujian yang sama dari KPPK 84, Batu Zaman yang Teguh. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan yang ketiga. Batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh, sucikanlah hatiku oleh darah rusukmu, dari dosa
rajinku berusaha tak menghapus dosaku, tiada jasa padaku, hanya sandal salibmu. Bait yang ketiga, pada akhir hidupku, waktu tutup mataku, bila aku bertemu menghadap tatamu, waktu zaman yang teduh, aku mohon berteduh. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan membacakan firman Tuhan yang akan dikhotbahkan pada sore hari ini, yang terambil dalam Matius 16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Matius 16 ayat 13 sampai yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu daripada nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Untuk merespon pembacaan firman Tuhan yang akan dikhotbahkan, mari kita menyanyikan pujian dari KPPK 232, kekuatan serta penghiburan. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu, suka dan derita bergantian, akan memperkuat imanku. Bait yang kedua. Tiap hari Tuhan bersertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan diriku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini.
Terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan yang terus memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Sekarang kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, tenangkanlah hati kami, teduhkanlah jiwa kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu boleh memimpin, mengarahkan kami, menyucikan kami, memperbaiki kelakuan kami, menyadarkan kami dari segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya mau berkhotbah mengenai dasar gereja. Sebagaimana kita sudah membahas tadi, saudara, maksud saya sudah dibaca tadi dari Injil Matius pasal yang ke-16, ya. Gereja Katolik Roma berdasarkan ayat 18 sebagaimana dikatakan di sana, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan seterusnya, ya. Di atas batu karang ini, ya. Jadi mereka berkata bahwa di atas Petruslah Tuhan Yesus membangun gereja. Jadi Petrus adalah dasar gereja. Itu sebabnya Petrus kemudian diangkat oleh mereka menjadi paus yang pertama, dan mereka mengklaim bahwa keuskupan di Roma itu adalah yang paling penting, ya, lebih tinggi dari tempat lain, karena di sana itu Petrus pertama kali itu menjadi paus, begitu ya saudara, ya. Tapi hari ini kita belajar mengenai ayat ini, saudara, dan bagian-bagian Alkitab yang lain nanti untuk membuktikan bahwa itu klaim yang tidak benar, itu ya. Ya, kita akan melihat nanti bagian-bagian Alkitab yang berbicara mengenai dasar gereja. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan di dalam teksnya tadi, ya, kalau kita memperhatikan di dalam teks yang tadi itu, di ayat yang ke-18 dikatakan, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, yang oleh orang Katolik itu ditafsirkan sebagai Petrus, ya. Jadi Petrus adalah dasar gereja. Di atas Petrus Tuhan Yesus membangun gereja. Tapi kalau kita bantah ini dan 1 Korintus misalnya, ya. 1 Korintus 3 ayat 11. Di sana dikatakan, Paulus berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Paulus di sini bicara dasar gereja, yaitu Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya, siapa dasar gereja? Petrus atau Yesus? Ya. Jadi saudara, kalau tafsiran yang tidak alkitabiah itu akan cenderung menimbulkan pertentangan atau kontradiksi, saudara. Ya, mari kita sekarang memperdalam Matius 16 tadi, saudara, ya. Ya, kita memperdalam Matius yang ke-16. Ya. Di dalam ayat yang ke-17, saudara, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan mendirikan jemaat, ya, atau gereja di atas batu karang, ya. Ya, kalau saya membaca sekali lagi secara utuh dikatakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ayat 18 maksud saya, saudara, bukan ayat 17, ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau saudara memperhatikan dalam bahasa aslinya, Petrus di sana itu disebut Petros, ya, Peter dalam bahasa Inggris, ya. Bahasa kita Indonesia Petrus, ya, mengikuti bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, ya, Petrus, ya. Jadi Petros itu, ya, dalam bahasa aslinya. Dan istilah di atas batu karang ini itu ada istilah Petra. Memang arti nama Petrus itu adalah batu karang, ya. Nah, ketika dikatakan di atas batu karang ini, saudara, aku mendirikan gerejaku,
itu tidak merujuk kepada Petrus, ya. Tidak merujuk kepada Petrus, tetapi merujuk kepada apa yang diakui oleh Petrus, ya saudara ya. Jadi salah atau keliru besar kalau menyamakan antara Petrus di sana yang berkata-kata, di mana Tuhan Yesus itu berkata kepada dia, dengan batu karang yang istilahnya adalah Petra, lalu dikatakan Petrus, yaitu Petra begitu. Itu adalah tafsiran yang salah, ya. Kenapa begitu? Saudara, kalau saudara memperhatikan, mari kita melihat kembali Matius pasal 16 yang menjadi pokok perbincangan di Matius 16 di ayat-ayat sebelumnya itu, apakah perbincangan mengenai Petrus atau mengenai Tuhan Yesus? Di situ ada pertanyaan dari Tuhan Yesus, siapakah anak manusia itu? Nah, anak manusia ini siapa, saudara? Maksudnya siapa? Tuhan Yesus, ya. Jadi ada pertanyaan dari Tuhan Yesus mengenai dirinya. Jadi ini bukan tentang Petrus. Ini bukan tentang Petrus, bukan tentang para murid, tapi tentang Kristus. Ya, ayat 13 dikatakan setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi ini mengenai Yesus, bukan mengenai Petrus. Lalu ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ya, Yesus adalah Yohanes Pembaptis begitu ya. Ada juga yang mengatakan Elia dan seterusnya, saudara. Ada yang bilang Yeremia atau seorang dari antara para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Kalau pertanyaan pertama, ya, kata orang atau menurut orang siapa aku, ya? Siapa anak manusia? Nah, kalau menurut kamu, itu pertanyaan Yesus, Tuhan Yesus yang kedua, ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jadi ini tentang Tuhan Yesus, saudara, bukan tentang Petrus. Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan pernyataannya ini sungguh tepat. Dan oleh karenanya Tuhan Yesus mengatakan Petrus berbahagia. Petrus berbahagia karena apa di sana? Karena pengakuannya tadi bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka ayat 17 dikatakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Jadi Bapa di sorga memberikan pencerahan kepada Petrus, sehingga Petrus mempunyai jawaban yang sangat tepat dan sangat teliti, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini yang dipuji oleh Tuhan Yesus, bukan Petrusnya. Tapi pengakuannya Petrus, bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi apa yang penting di sana, saudara? Pertama, ini bukan tentang Petrus, tapi tentang Tuhan Yesus. Kedua, apalagi yang penting? Pengakuan Petrus, bukan Petrusnya. Pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini dua hal yang penting, yang kemudian Tuhan Yesus itu berkata di ayatnya yang ke-18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di atas batu karang maksudnya apa itu, saudara? Apakah maksudnya di atas Petrus? Petrus, arti kata Petrus memang namanya batu karang, ya. Arti namanya batu karang. Tapi Petrus itu sesuai dengan namanya, apakah teguh seperti itu? Saudara tahu kemudian Petrus ini adalah orang yang menyangkal Tuhan Yesus, saudara. Ternyata jiwanya tidak teguh. Ternyata Petrus ini pelin-pelan. Bahkan setelah Tuhan Yesus bangkit menampakkan diri kepada mereka. Tapi itu pun tidak mempengaruhi Petrus, pelin-pelannya Petrus. Dia masih ngajak teman-temannya, ayo mari kita pergi menangkap ikan lagi. Padahal Tuhan Yesus sudah
mengangkat mereka untuk menjadi para murid, menjadi rasul, saudara. Jadi Petrus ini bukan seseorang yang teguh pendirian, ya, yang kokoh pendiriannya, yang sesuai dengan, ya, Petrus pernah membual, pernah ngomong besar, ya. Sekalipun mereka ini pergi semua, lari semua, saya tidak akan lari, katanya. Itu membual, saudara, karena ternyata dia menyangkal Yesus itu. 3 kali menyangkal Yesus ketika Yesus disidang. Dan ketika Yesus bangkit pun, dia masih mengajak para murid untuk pergi menangkap ikan. Ini sama sekali tidak relevan dengan panggilan pelayanannya. Jadi Petrus jauh dari sifat yang seperti batu karang. Petrus dari karakternya, dari sifatnya, bukanlah seorang batu karang. Kalau mau disebut batu karang itu lebih cocok Paulus, ya. Betul, ya? Lebih cocok Paulus batu karang, ya. Atau yang lebih cocok lagi Stefanus. Dia mau diancam, mau dibunuh, dia tetap setia memberitakan Injil sampai kemudian betul-betul dirajam batu sampai mati. Nah, ini cocok disebut batu karang. Tapi kalau Petrus, bahkan ada tradisi, ini bisa benar bisa tidak, ya, Petrus, ya. Ini bisa benar bisa tidak, namanya juga tradisi, ya. Ada tradisi gereja yang mengatakan bahwa ketika Petrus itu mau ditangkap begitu, ya, dia melarikan diri dari dari siksaan begitu, ya. Dia melarikan diri, tidak menghadapi kesulitan. Ya. Lalu kemudian katanya itu, tradisi itu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia. Lalu bertanya, "Quo vadis?" Mau kemana? Ya. Lalu apa? Petrus bilang apa? Saya keliru. Tuhan Yesus saya keliru. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus, ya. Lalu Petrus yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya. Petrus yang melarikan diri dari kesulitan, dari salib ini tadi. Lalu dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Quo vadis?" Ya, kalau saya tidak salah istilahnya itu quo vadis, domine atau apa begitu, ya. Quo vadis, ya, Tuhan. Mau kemana? Ya. Lalu kemudian, saudara, Tuhan Yesus menjawab, "Aku mau kembali untuk disalibkan. Aku mau pergi kembali untuk disalibkan." Lalu Petrus menjadi sadar. Dia sadar bahwa dia meninggalkan salib. Harusnya dia yang menderita. Kristus sudah menyelesaikan tugasnya. Akhirnya katanya dia kembali lagi, dia ditangkap dan disalib terbalik, katanya. Disalib terbalik karena dia merasa tidak layak untuk disalib, sama seperti Tuhan Yesus. Dia disalib terbalik. Itu tradisi, itu bisa benar, bisa tidak, ya, saudara, ya. Nah, saudara, bahkan tradisi ini pun entah benar atau tidak, menggambarkan Petrus yang tidak teguh pendirian, yang tidak tetap hati, saudara. Jadi kalau Petrus adalah batu karang, tidak cocok, saudara. Hanya namanya saja yang artinya batu karang. Tapi sikap karakternya tidak seperti Paulus yang lebih kokoh. Paulus kalau bilang jalan-jalan, kalau mau mati-mati, ya, itu Paulus, ya. Stefanus apalagi, saudara, ya. Ya, tapi Petrus bukan sifat seperti itu, saudara, ya. Jadi sangat-sangat tidak cocok kalau kita mengatakan Petrus itulah batu karang, dan di atas Petrus yang adalah batu karang, Tuhan Yesus mendirikan gereja, saudara. Ini adalah sesuatu kesalahan yang sangat besar. Sekali lagi, ayat-ayat yang kita baca ini tadi adalah tentang Tuhan Yesus, bukan tentang Petrus. Ada pertanyaan, siapa anak manusia? Siapa Kristus itu? Ya. Lalu kedua, atas pertanyaan itu Petrus memberikan jawaban yang tepat, sangat tepat, dan Tuhan Yesus memuji itu dan berkata, "Berbahagialah engkau Simon, ya, bin Yunus."
Artinya hal penting kedua apa? Di samping siapa Yesus, ini tentang Yesus. Yang kedua apa? Pengakuan terhadap Yesus. Ini penting sekali saudara ya. Yang pertama, ini tentang pribadi Kristus ya, bukan tentang kita ya. Bukan tentang para rasul, bukan tentang para murid, tapi tentang Kristus. Kedua, pengakuan akan Kristus yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini hal kedua yang penting. Di atas kedua hal yang penting inilah Tuhan Yesus mendirikan gerejanya. Pengakuan iman Petrus itulah yang menjadi dasar. Pengakuan iman akan siapa? Akan Kristus. Itu sebab Paulus kalau kita melihat di dalam 1 Korintus ya 3 ayat ke-11 dikatakan dasar yang diletakkan itu siapa? Kristus, bukan Petrus di sana. Jadi pengakuan akan Kristus itu yang menjadi dasar iman gereja. Berarti Kristuslah dasar gereja atau pengakuan iman akan Kristus. Itu sebabnya Paulus di sini berkata Yesus Kristus itu adalah dasar, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak ada alasan mengatakan Petrus adalah dasar di mana Tuhan Yesus mendirikan gereja. Terlalu labil kalau memang dasarnya di atas manusia ya. Saya lebih setuju kalau Paulus, paham ya, kalau memang boleh ya dasarnya manusia ya, dan itu pasti itu tidak boleh itu dan tidak benar itu dasar gereja adalah manusia. Karena semua manusia berdosa ya. Semua manusia berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak bisa, tidak layak dijadikan dasar gereja. Maka saudara, kalau terpaksa misalnya manusia yang jadi dasar gereja, saya lebih pilih Paulus daripada Petrus. Betul ya? Lebih kokoh Paulus daripada Petrus. Jadi saudara, manusia tidak bisa jadi dasar gereja. Maka Paulus di sini mengatakan dasar gereja itu yang diletakkan tidak bisa diubah itu adalah Yesus Kristus. Di bagian lain nanti Paulus menyebut Yesus batu penjuru. Ya, nanti kita bahas itu ya saudara ya. Jadi adalah tafsiran yang salah ketika dikatakan Petrus adalah dasar gereja di mana Tuhan Yesus mendirikan gerejanya. Nah, ada kalimat selanjutnya saudara yang perlu saya bahas di sini, yang dipakai juga oleh orang-orang Katolik untuk memberikan pembelaan kepada Petrus bahwa Petrus adalah dasar gereja dan bahwa di tangan Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Ini hati-hati saudara ya. Ayat 19. Kepadamu, ini kepada Petrus ya maksudnya, Tuhan Yesus bicara kepada Petrus. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara-saudara, istilah kunci kerajaan surga di situ tidak bisa dilepaskan dari kalimat selanjutnya. Yaitu apa? Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi maksudnya apa di sini? Kalau ditafsir bahwa Petrus mempunyai kunci itu, maka ketika engkau menolak Petrus sebagai paus misalnya ya, atau menolak Petrus sebagai dasar gereja, atau menolak gereja yang didirikan oleh Petrus, yaitu gereja Katolik Roma menurut mereka ya. Saya tidak percaya Petrus mendirikan gereja Katolik Roma. Itu omong kosong besar itu. Ya, Petrus dan para rasul itu mendirikan gereja perjanjian baru, gereja yang kudus dan am. Gereja segala tempat, segala zaman saudara. Yang dasarnya adalah firman Allah, yang dasarnya adalah Kristus, yang dasarnya pengakuan akan kemesiasan Yesus ya. Jadi kalau Anda tidak percaya Petrus adalah pemegang kunci surga, kalau Anda tidak percaya Petrus adalah dasar gereja, kalau Anda tidak percaya bahwa gereja yang didirikan oleh Rasul Petrus itu adalah Katolik Roma, Anda keluar dari Katolik Roma, Anda binasa.
Itu yang ada di otak mereka, saudara. Dan itu kesesatan, saudara. Itu kesesatan besar itu. Itu yang ada di otak mereka. Kalau kamu keluar dari gereja Katolik Roma, dari gereja yang didirikan Santo Petrus yang adalah paus pertama, pemegang kunci kerajaan sorga, maka saudara binasa katanya, saudara. Ini adalah kesesatan, saudara. Nah, apa yang dimaksud Petrus dikatakan, aku memberikan kunci kerajaan sorga. Apakah maksud Tuhan Yesus, kamu saya berikan kunci, kalau kamu buka pintu sorga terbuka, kalau kamu tidak buka, pintu sorga tidak terbuka. Apa itu maksudnya? Kalau begitu dia lebih hebat dari Tuhan Yesus. Kalau itu maksudnya, Petrus lebih hebat dari Tuhan Yesus. Mari kita percaya Petrus aja daripada Tuhan Yesus. Betul ya? Kalau dalam pengertian ini ya, Petrus itu pemegang kunci sorga dalam pengertian. Dia otoritatif. Dia berdaulat menentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Kalau dia membuka pintu surga, semua orang masuk. Kalau dia bilang, kamu tidak boleh masuk, saya yang pegang kunci, maka orang tidak bisa masuk. Dia lebih berkuasa dari Tuhan Yesus loh. Kalau begitu mari kita percaya kepada Petrus, jangan percaya Tuhan Yesus. Nah, tafsiran yang ngawur semacam ini, saudara, terjadi karena melepaskan dari ayat selanjutnya. Coba kita baca, bukan ayat, kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya mengatakan, apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini ada hubungannya dengan tugas pelayanan di dunia ini. Paham ya? Ketika para rasul melayani, mereka bisa membuat orang masuk neraka, bisa membuat orang masuk surga. Apa maksudnya ini? Bukan menentukan orang, hei kamu masuk surga, hei kamu masuk neraka. Kalau gitu, sekali lagi, mereka atau Petrus secara khusus lebih hebat dari Tuhan ya. Betul ya? Yang menentukan orang masuk surga, masuk neraka siapa? Tuhan kan? Kalau Petrus bisa menentukan begitu, itu berarti dia lebih hebat dari Tuhan. Mari kita percaya Petrus. Mari kita Tuhan kan Petrus kan begitu ya. Kan konyol saudara. Nah, ini berhubungan dengan pekerjaan para rasul di dunia ini. Dan pekerjaan para rasul yang paling penting apa? Memberitakan Injil. Memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau engkau percaya kepadanya, engkau pasti selamat. Kalau engkau tidak percaya, engkau binasa. Disinilah tugas para rasul itu saudara. Mengikat, maka dia terikat di sorga. Melepaskan, maka terlepas di sorga. Paham ya saudara ya? Paham? Pemberitaan Injil. Nah, mari kita membuka sekarang Injil Matius. Cara reform membaca Alkitab itu seperti itu saudara. Kita tidak bisa dikurung oleh satu ayat lalu kita tafsir sendiri, terpisah dari bagian-bagian lain, lalu kemudian kita mengambil satu kesimpulan teologis, dan itu menuju kepada justru kesesatan saudara. Matius 10 saudara, dikatakan Yesus mengutus ke-12 rasul. Saya baca ayat yang ke-5 ya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Perhatikan, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ini tugas pemberitaan Injil saudara. Dan pemberitaan Injil mula-mula itu yang dilakukan oleh para rasul, bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri, itu selalu disertai dengan tanda-tanda kuasa yang ajaib, karena itu adalah pekerjaan perintisan gereja yang pertama-tama. Butuh demonstrasi kuasa Allah supaya orang melihat. Nah, ketika gereja sudah besar, maka yang paling penting sekarang bukan demonstrasi kuasa Allah, tapi intinya apa? Pemberitaan Injil. Jadi mereka diutus untuk memberitakan Injil ini saudara. Ada yang diusir setannya,
Ada orang kerasukan setan, para murid mau usir setan. Lalu mereka diberitakan, maksudnya orang yang dirasuk setan tadi itu diberitakan, kamu harus percaya kepada Yesus Tuhan, Mesias anak Allah yang hidup. Maka orang ini dilepaskan dari kuasa setan dan diikat kepada kerajaan Allah. Dia terikat di sorga, dilepaskan dari kuasa setan. Tapi ada orang lain, para rasul datang. Bertobatlah dan percayalah kepada Kristus, Mesias anak Allah yang hidup. Mereka tertawa, mereka mengejek, mereka berkata, apa? Kami tidak percaya. Tuhan kami adalah perut kami, Tuhan kami adalah uang, Tuhan kami adalah kekayaan, Tuhan kami adalah dewa-dewa. Saudara-saudara, orang yang demikian dilepaskan. Ya, mereka yang dilepaskan di dunia ini terlepas juga di sorga. Itu sebab saudara, kalau saudara membaca terus ya, perhatikan. Ada bagian yang menarik di bawahnya itu saudara. Di ayat 14. Mungkin saya baca dari ayat 12 ya. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Ini maksudnya begini. Masuk ke rumah orang yang akan diberitakan Injil, disampaikan kabar baik itu tadi tentang Mesias anak Allah yang hidup ya. Ketika mereka diberi salam, tapi kemudian malah marah dan mengusir, itu berarti mereka tidak menerima. Tapi kalau kita memberi salam ya, dan mereka menerima salam itu dan mengizinkan masuk, maka masuklah ke dalam dan beritakan Injil. Itu maksudnya ya. Saya baca terus ya. Ayat 13, jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. 14, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Orang tidak menerima pemberitaan Injil, kebaskan debu dari kakimu. Artinya apa? Itu maksudnya saudara, aku tidak bersalah, tidak berdosa, tidak bertanggung jawab apa-apa lagi. Aku sudah memberitakan Injil kepadamu, sudah memberitakan kebenaran kepadamu, tapi kamu menolak, saya kebaskan debu kaki saya tinggalkan kamu. Mereka terlepas. Apa yang dilepaskan di dunia ini, mereka terlepas juga di sorga. Apa yang diikat di sini, dilepaskan dari kuasa setan, kuasa dosa, dan diikat kepada Kristus, mereka terikat di sorga. Apa yang dilepaskan di dunia ini, di sorga pun terlepas. Ini tugas pemberitaan Injil. Ini maksudnya kunci kerajaan Allah. Dan setelah para rasul mati, kunci kerajaan Allah itu diberikan kepada siapa? Saya mau tanya. Setelah para rasul mati, kunci kerajaan Allah itu diberikan kepada siapa? Jadi kunci kerajaan Allah ini bukan hanya Petrus ya. Tapi karena pengakuan Petrus yang sangat tepat sekali itu tadi mengatakan engkau adalah Mesias anak Allah, maka berdasarkan pengakuan akan kemesiasan Yesus, Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan kunci kerajaan Allah. Bukan hanya kepada Petrus, kepada para murid juga. Karena pada akhirnya semua murid mengaku Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup. Sehingga mereka juga menerima kunci itu, kunci pemberitaan Injil. Untuk mengikat orang dan melepaskan orang. Pertanyaan saya, ketika para rasul sudah meninggal semua, kunci kerajaan Allah untuk memberitakan Injil itu diberikan kepada siapa? Kepada gereja, kepada orang percaya. Tugas pemberitaan Injil adalah tugas kita semua. Bahkan ketika para rasul belum mati saja, Tuhan Yesus sudah menyerahkan itu kepada semua orang percaya. Injil Matius pasal berapa? Ya. Injil Matius pasal yang ke 19. Pasal yang kedua, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Menjadikan semua bangsa murid bagaimana? Beritakan Injil dulu. Setelah mereka percaya baru jadi murid. Kalau tidak percaya nggak jadi murid kan? Yang percaya dan jadi murid mereka terikat di sorga.
Mereka yang menolak pemberitaan Injil dan tidak menjadi murid, mereka terbuang, terlepas dari surga, saudara. Jadi siapa yang memberitakan Injil sekarang? Para rasul tidak ada lagi. Semua orang percaya, bukan hanya pendeta. Anda pun bisa memberitakan Injil. Semua orang percaya pegang kunci kerajaan surga ini, yaitu berita Injil yang tidak mungkin bisa dimatikan. Berita Injil yang tidak mungkin bisa dihabisi. Berita Injil yang tidak mungkin bisa dihancurkan, saudara. Tidak bisa dihancurkan. Saya pegang itu, saudara-saudara pegang itu. Semua orang percaya pegang itu. Kunci pemberitaan Injil untuk mengikat dan melepaskan orang. Di atas dasar apa? Pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, satu-satunya. Jadi itu maksudnya, saudara. Tidak ada istimewanya Petrus di sana, hanya dia yang pegang kunci surga. Kalau begitu maksudnya ya dia lebih hebat dari Tuhan Yesus. Mari kita percaya Tuhan Petrus saja daripada Tuhan Yesus. Kan konyol ya, sama sekali konyol. Nah, ini kesalahan di dalam gereja Katolik Roma, saudara, yang kita tidak bisa terima. Lalu kemudian, saudara, masalah kunci lagi. Sebelum saya lanjut masalah kunci, ada satu bagian Alkitab, saudara, mengenai dasar tadi. Jadi Paulus ini, saudara, menggunakan istilah dasar untuk Kristus juga ternyata itu bersifat relatif, ya. Karena di bagian lain Paulus berbicara Kristus itu batu penjuru, bukan dasar. Jadi saudara perhatikan ya, orang Katolik Roma mengatakan di atas dasar Petrus Tuhan Yesus mendirikan gereja. Pertanyaan, siapa jadi dasar? Tuhan Yesus atau Petrus? Karena dalam 1 Korintus tadi yang saya sudah bahas, saudara. 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 3 ayat 11. Di situ dikatakan dasar gereja satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Itu Paulus berkata begitu. Jadi siapa? Lalu kemudian kalau kita membaca Efesus, saudara, ya yang jelas begini ya. Yang jelas dasar gereja adalah Tuhan Yesus. Tidak mungkin Petrus ya, saudara ya. Kalau kita membaca Efesus pasal 2, ternyata Paulus di sana menggunakan istilah dasar gereja juga untuk Kristus. Itu bersifat relatif, saudara ya. Mari kita membaca sekarang di ayatnya yang ke-20 ya. Saya mencoba mengupas ayat-ayat ini untuk menyatakan atau memustahilkan pandangan Katolik yang mengatakan Petrus adalah dasar gereja ya. Mari kita melihat ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Mungkin saya baca dari ayat 19 ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing yang pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Jadi ayat 19 berbicara tentang orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah. Maksudnya apa? Gereja, yaitu orang-orang percaya. Nah, orang-orang percaya ini dibangun di atas apa? Paulus di sini berkata di atas dasar para rasul, para nabi. Ini saja, saudara, kalau saudara membaca ini, langsung terbungkam mulut yang mengatakan Petrus adalah dasar gereja, di mana Yesus mendirikan di atas Petrus. Di sini Alkitab berkata di atas para rasul. Jadi bukan hanya Petrus, di atas para nabi juga. Nah, apa maksudnya ini, saudara? Itu sebabnya tadi saya mengatakan Paulus menggunakan istilah dasar itu dengan relatif, secara relatif, tidak bersifat mutlak. Dilihat dari konteksnya. Kalau Anda bicara dasar dalam pengertian, ya, dasar di dalam pengertian sebagai pribadi, tadi dalam
Injil Matius yang kita bahas tadi mengenai Petrus ya, yang mengaku Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ada dua hal ya. Pertama apa tadi? Pribadi Yesus. Ini mengenai pribadi Yesus, bukan Petrus. Yang kedua apa? Pengakuan akan Petrus. Nah, kalau saudara melihat dari aspek pribadi Yesus, maka Paulus berkata dia adalah dasar satu-satunya. Bukan pribadi Petrus, di atas pribadi Yesus. Itu yang tertulis dalam 1 Korintus. Tapi kalau berbicara versi yang kedua, pengakuan Petrus tadi bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah, itulah pekerjaan para rasul. Itulah juga pengakuan para rasul dan juga para nabi perjanjian lama yang menubuatkan tentang Mesias itu. Di atas dasar pengakuan itulah maka gereja didirikan. Kalau begitu maksudnya apa? Dasar gereja itu ini. Pengakuan para nabi mana? Perjanjian lama. Pengakuan para rasul apa? Perjanjian baru. Di atas gereja, di atas Alkitab ini, firman Allah yang hidup ini. Pengakuan akan Kristus bahwa dia adalah Mesias anak Allah yang hidup. Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Sang Logos Allah, pribadi kedua Allah Tritunggal yang sudah datang berinkarnasi untuk kemudian menebus kita dari dosa, dari kuasa setan, dari kuasa kematian, dari kuasa neraka. Pengakuan akan itulah yang menjadi dasar gereja. Maka ketika disebut di sana di atas para rasul dan para nabi, itu maksudnya di atas pengakuan para rasul dan para nabi yang kemudian utuhnya itu apa? Firman Allah yang hidup, Alkitab ini. Perjanjian lama ditulis oleh para nabi, perjanjian baru ditulis oleh para rasul. Maka kalau konteksnya masalah pengakuan akan kemesiasan Yesus, maka disebut para nabi, para rasul, para nabi, dasar gereja. Alkitab pengakuan mereka ini. Kalau maksudnya adalah pribadi, bukan Petrus, tapi Kristus. Maka karena Paulus sudah menggunakan istilah dasar untuk para rasul dan para nabi, yang maksudnya adalah pengajaran mereka, pengakuan iman mereka, yang kemudian sudah tertulis dalam Alkitab ini, maka Kristus sekarang tidak lagi juga disebut dasar. Kristus disebut sebagai yang lebih pokok dari itu, yaitu batu penjuru. Batu penjuru lebih lebih pokok lagi, lebih fundamental lagi dari dasar. Jadi Paulus merasa tidak perlu lagi menggunakan dasar untuk Tuhan Yesus. Jadi saya katakan tadi Paulus menggunakan istilah dasar di sana secara relatif, dilihat konteksnya apa. Kalau merujuk pada pribadi Kristus, Kristus adalah dasar. 1 Korintus berapa tadi? Masih ingat? Ya, 1 Korintus 1 Korintus mana ini? 3 ayat 11 ya. Tapi kalau merujuk pada pengakuan para nabi, para rasul, atau secara lebih luas merujuk kepada firman Allah yang ditulis para nabi dan para rasul, maka itu disebut dasar siapa? Para rasul, para nabi itu tadi merujuk kepada pengakuan iman mereka. Dan Tuhan Yesus di sana tidak lagi disebut dasar, tapi disebut batu penjuru yang jauh lebih pokok lagi, saudara. Jadi intinya apa? Solus Kristus. Ya. Artinya hanya Kristus. Tidak boleh manusia menandingi Kristus. You angkat-angkat Petrus, you angkat-angkat Bunda Maria menjadi tinggi sekali. Lalu Anda berdoa di bawah patungnya. Itu adalah satu kesesatan itu, saudara. Hanya Kristus. Tidak ada yang lain dari Kristus. Itu sebabnya lagu kita tadi apa? Batu karang yang teguh itu Kristus. Kita tidak pernah mengatakan batu karang yang teguh itu Petrus. Itu omong kosong. Petrus yang mengkhianati Tuhan Yesus. Ya, bagaimana mungkin jadi batu karang? Ya. Jadi saudara, itu masalah dasar dan sekarang kita kembali masalah kunci. Saya lanjutkan penjelasan saya tadi. Kalau berbicara kunci yang pegang otoritas dalam pengertian yang pegang otoritas mutlak atas segala sesuatu, itu adalah Yesus Kristus, bukan Petrus. Kita bisa membandingkan itu di dalam kitab Wahyu sekarang, saudara. Ya. Kalau Anda membaca kitab Wahyu
Sebentar ya. Kalau Anda membaca kitab Wahyu 5 ayat 5 ya. Kita lihat kitab Wahyu 5 ayat 5. Ini menyatakan otoritas Kristus ya. Mungkin saya baca dari ayat yang keempat ya. Mungkin ayat 3. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Ini simbolik ya saudara ya. Ya, Anda jangan tafsirkan ini kitab seperti yang kita pegang di sini ya. Ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Kenapa menangis Yohanes di situ saudara? Karena tidak ada yang dapat membuka gulungan itu tadi. Di atas, di bumi, di bawah bumi pun tidak ada ya. Ya, saya baca ulang ya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ini berbicara tentang meterai-meterai saudara yang akan dibuka satu persatu. Ya, kita tidak bahas itu saudara, tetapi yang bisa membuka itu hanya yang mempunyai otoritas kedaulatan mutlak atas segala sesuatu. Dan disebut di sana siapa dia? Dia adalah singa Yehuda, tunas Daud. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau pengertian kunci sorga dalam pengertian yang punya kedaulatan mutlak membuka dan menutup, itu lebih baik dirujukkan kepada Kristus daripada Petrus. Saya sudah jelaskan tadi ya, masalah maksudnya kunci kerajaan Allah itu apa? Pemberitaan Injil saudara. Dan setelah para rasul mati diteruskan kepada gereja. Kita semua memegang kunci itu untuk memberitakan Injil. Ya. Jadi saudara, kalau maksudnya kunci dalam pengertian kedaulatan untuk membuka dan menutup, maka yang berdaulat mutlak hanya Yesus Kristus, Sang Logos itu. Atau kalau kita berbicara in general secara umum, Allah Tritunggal yang punya hak itu. Dan dieksekusi oleh Sang Anak, yaitu Sang Logos. Membuka meterai tidak ada yang bisa, katanya di sini tadi. Ya, tidak ada yang bisa. Maka menangislah Yohanes. Tapi ternyata, puji Tuhan, singa Yehuda, tunas Daud itu ternyata dia mempunyai kedaulatan mutlak. Dan ketika Yesus mau naik ke surga, di dalam Injil Markus dikatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Ini jangan kait-kaitkan dan kuasa keilahian Yesus yang kekal ya. Tapi ini kuasa yang diklaim setelah dia menang melawan kuasa dosa, kuasa setan, kuasa kematian, kuasa neraka. Setelah bangkit dari kematian. Dia klaim itu sebagai kuasa kemesiasannya saudara. Jadi yang mengklaim kuasa di sorga dan di bumi siapa? Tuhan Yesus. Maka kalau pengertiannya adalah kunci yang berhak buka sorga, berhak tutup sorga, hanya Yesus yang punya kuasa di sorga dan di bumi, saudara. Ya, kita mau buka Injil Markus ya. Saya tidak mempersiapkan tadi, saudara. Mudah-mudahan saya bisa langsung ketemu, saudara. Saya pikir langsung ketemu ya, saudara ya. Injil Markus pasal yang ke-16. Ya. Mari kita lihat Markus pasal yang ke-16 ya. Saya pikir Matius ya. Saya pikir Markus tadi. Saya pikir di Injil Matius ya, saudara ya. Ya, mari kita melihat Injil Matius. Ya, di Injil Matius ya. Maaf, saya keliru. Injil Matius pasal yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi siapa? Tuhan Yesus.
Yang punya kedaulatan mutlak untuk membuka pintu surga dan menutup pintu surga siapa? Tuhan Yesus. Dia yang punya kuasa di surga dan di bumi. Ini pun berbicara dalam konteks redemption, dalam konteks penebusan, dalam konteks kemesiasannya. Itu tidak berbicara konteks keilahiannya yang adalah Allah kekal dari kekal, ya, dari kekal sampai kekal, yang punya segala kuasa atas segala sesuatu. Tapi ini dalam konteks dia sebagai Mesias yang sudah menang melawan kuasa dosa, melawan kuasa kematian, melawan kuasa neraka, melawan kuasa setan, saudara. Jadi Tuhan Yesus lebih tepat dirujukan sebagai pemegang otoritas mutlak atas surga dan bumi, bukan Petrus, saudara. Jadi dari segala aspek manapun Anda menafsir itu mengenai Petrus, selalu tidak cocok. Selalu tidak cocok, saudara. Ya, Petrus adalah batu karang. Ternyata karakternya tidak seperti batu karang. Hanya arti namanya yang seperti batu karang, tapi karakternya dia adalah orang yang mengkhianati Tuhan Yesus, saudara. Ya. Tapi karena anugerah Allah, dia terus dikuatkan untuk melayani Tuhan, ya saudara, ya. Kalau dibilang dia adalah dasar gereja, ternyata Alkitab berkata dasar gereja adalah Tuhan Yesus, bukan Petrus. Kalau terpaksa disebut para rasul, maka disebut bersama para nabi, yang intinya adalah pengakuan dan pengajaran mereka yang sudah tertulis dalam Alkitab. Jadi Petrus pribadi pernah jadi dasar? Enggak pernah. Pernah pegang kunci surga dalam pengertian mempunyai otoritas mutlak atas surga? Tidak. Sama sekali tidak. Kunci kerajaan Allah yang dipegang Petrus kita pun pegang sebuah, saudara. Kunci pemberitaan Injil untuk mengikat orang kepada surga atau melepaskan orang. Apa yang kita bilang? Kamu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau engkau percaya, engkau pasti selamat. Maka orang ini diikat di surga. Tapi kalau kita mengatakan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka menolak, maka mereka terlepas dari anugerah. Mereka juga terlepas di surga. Itu maksudnya, saudara. Jadi jangan kita pernah meninggikan manusia, mengangkat manusia menjadi selevel dengan Allah, lalu kita kemudian menduakan Yesus Kristus. Hanya Kristus saja. Di luar Kristus sia-sia adanya. Biarlah kita pulang dan firman Tuhan ini, saudara, dan menjadi orang Kristen yang terus melayani Tuhan dan terus bersandar kepada Tuhan dan melakukan segala pelayanan pemberitaan Injil, pengajaran firman Tuhan dengan fokus hanya untuk kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan Yesus. Jangan pernah meninggikan manusia, jangan pernah meninggikan oknum-oknum tertentu dan lain sebagainya. Kita tidak percaya itu. Standar mutlak kita adalah Alkitab sola scriptura. Baca Alkitab setiap hari. Ada banyak orang gak pernah baca Alkitab, saudara. Maka matanya redup sekali. Kalau mata sudah redup, tidak ada cahaya hidup, itu orang gak baca Alkitab. Kalau Anda membaca Alkitab setiap hari, matamu bercahaya. Ya, matamu bercahaya. Ya, kalau ngantuk-ngantuk, kelihatan ngantuk, redup gitu, itu tidak ada kuasa firman yang hidup. Ya, tidak ada kuasa firman yang hidup. Orang bisa lihat segala sesuatu dari mata, saudara. Mata itu jendela hidup. Betul tidak? Betul loh, saudara. Orang kalau hatinya lagi galau, kelihatan tidak dari mata. Kelihatan. Orang kalau lagi ketakutan, kelihatan tidak dari mata. Kelihatan dari mata. Orang kalau lagi senang, kelihatan tidak dari mata. Kelihatan dari mata. Ya. Anda lihat mata anak kecil itu belum redup-redup, itu masih bercahaya itu. Karena dia belum memikirkan hal-hal yang nakal, yang jahat. Ya, belum ada kebencian, ya. Masih polos kan? Ya, jadi mata adalah jendela hidup. Nah, kalau kehidupan kita diisi dan firman Tuhan, bukan dengan tahyul-tahyul, bukan dengan tahyul-tahyul tentang mengagungkan manusia, menganggap suci manusia yang berdosa, ya, meninggi-ninggikan manusia, dan Anda hanya
sola scriptura, baca Alkitab setiap hari, renungkan firman Tuhan setiap hari, maka firman Tuhan itu menyucikan kita. Dan kehidupan kita yang beres pasti terpancar dari mata yang beres. Orang suka tipu-tipu ya kelihatan dari mata. Orang suka iri hati, atau orang suka marah-marah, atau suka berkelahi, ya membunuh, ya merampok, ya itu kelihatan dari matanya, saudara. Seperti itu. Jadi biarlah kita mengasihi firman Tuhan, mengasihi Kristus. Pokoknya yang penting hanya dua. Apa tadi? Pribadi Kristus dan firman-Nya. Iya, pengakuan akan Dia, bahwa Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah yang dinyatakan dalam firman Allah yang hidup, yang tertulis dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, untuk firman-Mu. Tolong kami untuk kami menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, memuliakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, dan setia membaca Alkitab setiap hari, dan mengatur seluruh hidup kami di atas dasar takut akan Kristus, takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami apabila kami berpisah dari tempat ini. Tolong kami masing-masing untuk dekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan terus menjaga hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa-doa kami, melalui pengharapan kami, melalui iman kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan pujian kekuatan serta penghiburan. Kita nyanyikan 2 baitnya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Allah. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Bait kedua. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Dan nama-Nya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Saudara Tony pimpin doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa persembahan ini berguna untuk Tuhan di tempat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk situasi keadaan dunia pada saat ini, di mana banyak terjadi peperangan, supaya Tuhan Engkau ikut campur di dalamnya. Terlebih juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan tahu
bahwa isu-isu yang sering terjadi pada saat ini ada isu-isu politik Tuhan yang semakin hari semakin hangat. Kiranya Tuhan Engkau memberkati para politisi-politisi yang ada di dalamnya, supaya mereka hidup berkenan kepada Tuhan. Dan terlebih-lebih juga kami berdoa Tuhan untuk para penginjil, para misionaris yang ada di belahan dunia atau yang ada di Indonesia sendiri pun, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam pemberitaan Injil. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati mereka, kuatkan iman mereka dalam pemberitaan Injil. Dan terlebih juga untuk gereja-gereja yang ada di dunia, bahwa kami juga tahu Tuhan pada akhir-akhir ini banyak sekali gereja-gereja yang ditutup, gereja-gereja yang dibakar, atau gereja-gereja yang dipersulit untuk ibadah. Kiranya Tuhan Engkau menolong, kiranya Tuhan memberikan keadilan di dunia ini, supaya kami dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Dan terlebih juga Tuhan, kami berdoa untuk ibadah kami pada selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, kita menyanyikan Mazmur 134, bait pertama dan ketiga. Tuhan Allahmu, pujilah, hai kamu para hamba-Nya, yang sampai larut malam terus berbakti dalam bait kudus. Bait ketiga. Kiranya Halik semesta menaruh dari tahtanya ke atas segenap jemaat, anugerah, kasih dan berkat. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh ibadah selesai.